Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Misi. Cewek kentut. Masuk angin kali. Halo semua, kalian jangan lupa kentut ya, kayak pacarnya Willy barusan. Hari ini aku mau stalkingin Mbak Kunti lagi nih. Film yang akan kita ringkas ini berjudul Sarang Tawon. Maksudnya Sarang Kuntilanak. Dasar mulut latah, suka aja ngubah-ngubah judul. Film ini dirilis pada tahun 2008 dan disutradarai oleh Nayato dengan nama barunya sebagai Ian Jacobs. Mengisahkan tentang mahasiswa yang mengunjungi sebuah desa terbengkalai bernama Dusun Kalimati yang sudah gak berpenghuni untuk tugas akhir kuliah mereka tuh. Namun siapa sangka bukan cuma kuliahnya aja yang berakhir, nyawa mereka pun ikut berakhir di desa itu. Ya udah, yuk langsung aja kita mulai. Adegan diawali dari seorang wanita bernama Vivian yang sedang dirawat di rumah sakit dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Wanita itu menangis sambil mengingat kejadian mengerikan saat dikejar hantu di tengah hutan bersama teman-temannya. Beberapa tahun kemudian, Cielah baru juga mulai udah langsung lompat aja. Seorang mahasiswi bernama Nina yang sedang berada di perpustakaan merasa diikuti oleh sesosok misterius. Dan tiba-tiba sosok itu muncul di hadapannya yang membuat Nina teriak. Ternyata itu adalah Veronica, temannya, yang berdandan seperti hantu karena anak-anak sedang bikin film horor. Nina yang kesal akhirnya meninggalkan Vero sendirian. Vero kemudian pergi ke toilet untuk mencuci muka sekaligus membersihkan noda-noda merah di bajunya. Noda merah ya, bukan noda lumpur karena Vero gak lagi streaming mandi lumpur. Tiba-tiba, Vero mendengar suara dari dalam bilik toilet di mana ternyata ada sosok kuntilanak. Namun setelah Vero mengecek, kuntilanak itu menghilang, ngumpet kali di dalam kloset tuh Kunti. Selesai mengeringkan bajunya, tiba-tiba ada tangan yang keluar dari mesin pengering. Dan ternyata itu hanyalah mimpi buruk Vero. Saat terbangun, Vero dikagetkan oleh sosok kuntilanak yang muncul di belakangnya. Dan lagi-lagi itu hanya mimpi guys, buset dah. Bisa-bisanya ada mimpi di dalam mimpi gak tuh? Siangnya, Vero dan teman-temannya Martha, Willy, Norman, dan juga Nina mendiskusikan tentang tugas semester mereka dan sepakat untuk mengangkat tema tentang Dusun Kalimati. Di mana kabarnya nih, 20 tahun yang lalu telah terjadi pembantaian massal di sana dan banyak penduduk yang tewas tanpa diketahui penyebabnya. Sehingga sekarang dusun itu hanya tersisa puing-puingnya saja. Hal itu juga disebabkan oleh gempa yang pernah mengguncang desa tersebut. Karena mereka mengetahui jika salah satu dosen mereka, Ibu Vivian, pernah mengangkat Dusun Kalimati juga untuk bahan skripsinya, Norman dan Willy pun langsung menemui Bu Vivian. Namun bukannya mendapat informasi, justru Bu Vivian melarang mereka pergi ke tempat itu. Vero menceritakan mimpi seramnya pada Martha dan merasa mimpinya itu seakan menjadi pertanda firasat buruk. Kemudian adegan wajibnya dimulai tuh, para ciwi-ciwi yang sedang telenji di kolam renang. Udah ya guys, jangan lama-lama liatnya, ntar dosa. Bentar lagi kan kita udah mau puasa. Malam harinya, Nina memberitahu Vero kalau dia gak bisa ikut karena ada masalah di rumahnya. Papanya suka mabuk dan di Ewita di rumah di hadapan istri sahnya. Ngeri gak tuh? Sementara mamanya gak mau tinggal diam dong dan justru membalas dengan membawa berondong-berondong tampan anak SMA untuk dikocok di depan suaminya. Parah nih keluarga. Dan karena hal itulah Nina seperti gak percaya akan adanya cinta. Bahkan Nina mulai meragukan hubungannya dengan Willy, pacarnya. Dan Vero mencoba menenangkannya. Lalu Nina mengingatkan pada Vero untuk hati-hati karena Dusun Kalimati itu terkenal sangat angker. Esok paginya, Vero, Norman, Willy, dan Martha mulai berangkat menuju Dusun Kalimati. Sebelum tiba di sana, mereka harus berjalan melewati hutan dan di tengah jalan mereka bertemu seorang nenek-nenek. Tapi gak pakai bongkok 3 ya. Nenek itu melarang mereka pergi ke Dusun Kalimati. Namun mereka gak mau dengar. Bahkan Willy berkata, "Udah lama nggak usah didengerin, nenek-nenek stres nih, ayo." Sungguh bandit kau ya Will, gak ada sopan santunnya sekali sama nenek-nenek.
Mereka tetap melanjutkan perjalanan tuh. Kemudian Martha menemukan tulang belulang yang berserakan dan Willy lagi-lagi berkata, Bawa aja buat sop, lumayan buat makan malam. Buat sop. memang ya si Willy ini bermulut jahanam dari sononya guys. Mereka pun mulai membuat video di tengah hutan dan tiba-tiba Norman melihat penampakan sosok perempuan di dalam kameranya. Tapi setelah dicek gak ada siapa-siapa dong. Setelah lama berjalan, mereka akhirnya sampai di air terjun Kalimati. Dan sebelum melanjutkan perjalanan, mereka bersenang-senang sebentar di sana. Vero menemukan sebuah kalung dan mengambilnya diam-diam. Sedangkan Martha melihat ada sosok perempuan yang sedang mengawasi mereka di atas air terjun. Siapa tuh? Ya pasti hantu lah. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan dan saat tiba di dusun Kalimati, Willy yang gak punya akhlak ini malah mengambil dan memakan belimbing sesajen. Lah, katanya dusun sudah gak dihuni, tapi kok ada yang ngasih sesajen? Mungkin nenek-nenek tadi itu yang ngasih guys. Dan Willy pun memuntahkannya saat Norman menegurnya. Setelah mereka pergi, belimbing itu rupanya sudah dipenuhi belatung. Mereka pun kemudian masuk ke sebuah rumah dan mulai mendengar suara-suara aneh. Malam harinya setelah mendirikan tenda, mereka mulai berbincang-bincang di pinggir api unggun. Lalu Norman dan Willy pergi mencari kayu bakar dan mereka sama-sama diteror oleh Kunti. Norman melihat bayangan putih di hadapannya dan masuk ke sebuah rumah tua. Norman gak sadar jika di sampingnya ada kuntilanak. Sementara itu, Willy yang sedang mengambil kayu bakar juga didatangi sama Kunti di belakangnya guys. Willy yang merinding segera pergi, kemudian Norman yang menangkap sosok Kunti di kameranya juga lari tuh. Dan akhirnya bertemu Willy. Vero sedang mengantar Martha buang air kecil. Martha tiba-tiba teriak saat ada darah menetes di wajahnya dan menyadari jika ada banyak hantu di sekelilingnya. Vero pun langsung menghampirinya, tapi Martha tiba-tiba saja menghilang. Vero mulai mencarinya dan menemukan Martha di dekat kuburan dengan kondisi tercengang diam mematung. Vero langsung membawa Martha kembali ke tenda, kemudian menceritakan kejadian barusan pada Norman dan juga Willy. Untuk sementara, mereka membiarkan Martha istirahat. Tengah malam, Norman terbangun dan pergi buang air. Kemudian hantu muncul yang membuat Norman ketakutan dan membangunkan Willy. Tapi Norman melihat hantu itu ada di belakang Willy yang membuatnya tambah ketakutan. Namun si Willy tetap santuy selebeu. Karena dia gak melihat apa-apa guys. Esok paginya, Vero dikagetkan oleh sosok ular besar yang tiba-tiba masuk ke dalam tendanya. Namun saat Norman dan Willy mengecek, ular itu sudah gak ada dan mereka mulai sadar jika Martha sudah menghilang lagi. Nih si Martha hobi ngilang mulu dah. Norman dan Willy pun mencarinya ke dalam hutan, sedangkan Vero yang melihat sekelibat sosok mirip Martha masuk ke sebuah rumah mencoba mengejarnya. Namun hanya bayangan seram saja yang dia lihat di dalam. Dan saat mendengar teriakan Norman dan Willy, Vero pun pergi menemui mereka. Willy mengajak mereka kembali ke mobil. Awalnya Norman gak setuju, tapi setelah Vero memberikan penjelasan, mereka akhirnya pergi ke mobil dan terkejut saat mengetahui Martha sudah ada di dalam mobil. Mereka pun akhirnya langsung memutuskan untuk pulang tuh guys. Norman membawa Martha pulang ke kontrakannya karena kondisi Martha terlihat sedang gak sehat. Sementara Willy akan mengantar Vero pulang dulu. Norman meminta Martha untuk istirahat di kamarnya, sementara Norman akan tidur di luar. Gak baik kan kalau tidur berduaan dengan lawan jenis jika bukan muhrim. Tapi kalau tinggal di satu atap gak apa-apa. Saat Norman cuci muka, dia terkejut karena Martha tiba-tiba ada di belakangnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, Martha langsung aja nyelonong masuk ke dalam bilik toilet dan tiba-tiba saja menangis di dalam. Norman yang khawatir segera memeriksa, namun anehnya Martha sudah gak ada di dalam. Sedangkan Willy setelah mengantar Vero pulang, dia melihat ada orang tergeletak di tengah jalan dan Willy keluar untuk memeriksa. Namun saat orang itu bergerak, Willy langsung kembali masuk ke dalam mobil dan orang itu menghilang. Tapi tiba-tiba saja muncul dan duduk di sebelah Willy, yang ternyata itu sudah dipastikan hantu guys. Valid, no debat. Norman mencoba memeriksa kamarnya dan tercengang heran karena Martha rupanya sedang tertidur pulas. Jadi siapa dong yang di kamar mandi tadi? Tentu saja itu Mbak Kunti. Willy tiba di rumahnya dengan kepanikan karena diteror hantu. Dia gak sadar ada kuntilanak di balik pagar. Dan saat masuk ke dalam rumah pun si Kunti main lewat aja di belakang Willy. Bukan Kunti yang mengagetkan Willy, tapi itu adalah Nina. Willy bercerita pada Nina tentang kejadian menyeramkan yang dialaminya. Namun Nina justru marah karena merasa Willy sedang menakutinya.
Norman lagi-lagi diganggu oleh Mbak Kunti tuh. Dia mengikutinya masuk ke dalam toilet dan melihat kuntilanak keluar dari dalam bak mandi. Norman sangat ketakutan, tapi ternyata itu hanyalah mimpi. Sementara itu, Vero sedang melihat kalung yang dia temukan di dusun Kalimati. Tiba-tiba kalung yang dipegang itu langsung menghilang dari genggamannya dan sudah ada di atas meja. Vero mengambil kalung itu lagi dan muncullah kuntilanak yang lewat di depannya. Saat duduk, Vero merasakan sangat berat di pundaknya dan benar saja ada kuntilanak yang minta digendong. Norman melihat Martha sedang berjalan cepat di halaman rumahnya dan mengira Martha pergi ke kampus duluan. Namun saat sampai di kampus dan Norman menanyakan Martha pada teman-temannya, semua teman-temannya mengatakan gak ada yang melihat Martha. Willy yang pergi ke toilet mulai diganggu lagi tuh oleh penampakan hantu. Di perpustakaan, Norman menunjukkan buku ekspedisi yang disusun Vivian pada Vero. Di sana ada sebuah artikel tentang pantangan di dusun Kalimati, yaitu gak boleh mengambil barang yang bukan miliknya. Lalu mereka menanyakannya pada Vivian. Vivian bercerita bahwa dia adalah satu-satunya orang yang selamat dari dusun itu. Vivian memberitahu Norman dan Vero bahwa hantu penghuni di sana bisa menyerupai siapa saja, termasuk orang yang sudah meninggal. Vivian melanjutkan bahwa dusun itu menjadi sarang jin jahat dan warga menyebutnya sebagai sarang kuntilanak. Kenapa Mbak Vivian ini gak cerita sejak awal aja sih Mbak? Biar mereka tuh gak pergi ke sana dan gak ada film ini. Ups, jangan dong. Ntar aku gak ada bahan cerita buat kalian. Malam harinya, Willy mulai diganggu lagi oleh si Kunti. Vero pun juga ikut diteror tuh. Sementara Nina yang sudah gak tahan dengan orang tuanya yang terus bertengkar, memilih untuk pergi dari rumah. Willy yang sedang membuat artikel tentang dusun Kalimati lagi-lagi diganggu. Sama siapa lagi kalau bukan sama Mbak Kunti. Dan ternyata itu adalah mimpi, selalu mimpi. Mending judulnya diganti mimpi bersama kuntilanak aja deh, biar greget. Saat terbangun, rupanya si Mbak Kunti sudah pasang kuda-kuda di atas Willy. Ya udahlah, lu lanjutin aja tuh Will, kita dengan kuntinya. Eits, tapi gak jadi guys yang Ewita sama kuntinya, karena pacarnya Nina datang ke sana dan mengajak Willy pergi nonton ke bioskop. Saat mereka sedang nonton, Willy sangat ketakutan dan dibuat gak tenang oleh kuntilanak sampai akhirnya memilih untuk pergi dari sana. Sementara Vero sedang berendam sambil melihat kalung Kalimatinya. Saat kalung itu jatuh, Vero yang mau mengambil justru memegang tangan si Kunti. Cie Vero udah pegang-pegangan angan aja sama Uunti, belum juga pacaran. Vero pun ketakutan setengah meninggoy saat melihat kuntilanak ada di lantai. Saat akan pergi ke rumah Norman, Vero melihat berita di televisi tentang penemuan mayat seorang wanita di dusun Kalimati yang ternyata adalah mayatnya Martha. Ngomong-ngomong, itu desa udah gak berpenghuni sejak awal film loh woy. Lah, terus siapa dong yang lapor polisi? Si Kunti, ngadi-ngadi banget. Ketika Vero sampai di rumah Norman, Vero langsung memberitahu Norman kabar kematian Martha. Tapi Norman seakan gak percaya tuh. Dia terus nyari-nyari Martha seperti orang gila. Sementara Vero yang melihat penampakan hantu Martha di ayunan segera meminta Norman supaya mengikhlaskan kepergian Martha agar arwahnya tenang. Arwah gak tenang karena pacar. Lagi-lagi ngadi-ngadi lu woy. Sementara itu, Nina dan Willy baru saja sampai di rumah. Karena Willy terus-terusan bertingkah aneh sejak dari bioskop, Nina menyuruhnya untuk istirahat. Namun saat Nina keluar, dia melihat kuntilanak di cermin dan lari masuk ke dalam kamar Willy lagi. Namun anehnya, Willy melihat wajah Nina sebagai kuntilanak. Jadi Willy langsung mencekiknya. Cekik dedek bang, banting dedek bang. Sudah lama kan abang Willy gak banting-bantingan. Ya tentu aja Nina gak bisa lapor polisi dan mencabut laporannya lagi dong. Karena Nina sudah keburu gak bernyawa guys, alias meninggoy. Norman dan Vero menemui Bu Vivian. Vivian menyuruh mereka untuk mengembalikan barang apapun yang sudah mereka ambil dari dusun Kalimati ke area pemakaman di dusun tersebut. Vero mengaku bahwa dia sudah mengambil kalung di dusun Kalimati. Lalu Vivian menyuruh mereka segera kembali ke sana sebelum hantu-hantu itu menghabisi mereka. Dan di tengah perjalanan, Vero menelpon Willy kemudian mengajak Willy untuk kembali ke dusun Kalimati itu lagi. Namun Willy memberitahu Vero bahwa Nina meninggal karena gak sengaja dicekik.
Setelah menutup teleponnya, Willy melihat jasad pacarnya hilang dan tiba-tiba saja hantu Nina muncul yang membuat Willy ketakutan hingga akhirnya mobil yang dikendarai Willy oleng dan menabrak pagar. Willy mencoba keluar dari dalam mobil dan hampir saja ditabrak oleh mobil yang lewat. Kemudian orang-orang berlarian ke tengah jalan dan Willy merasa heran. Willy pun mencoba mengeceknya dan betapa terkejutnya Willy saat melihat jasadnya sendiri tergeletak di tengah jalan. Iya, ternyata Willy sudah meninggoy karena ditabrak mobil tadi guys. Willy lalu melihat arwah Nina sedang tersenyum dan mereka pun kembali ke pangkuan Tuhan bersama. So sweet deh kalian berdua, padahal ini film kuntilanak guys, bukan film romansa. Di tempat lain, Vivian sedang mengingat kejadian masa lalu ketika dirinya mengajak dan memaksa pacarnya ikut ke dusun Kalimati. Dan Vivian sangat terpukul, juga merasa bersalah karena akhirnya sang pacar dan teman-temannya meninggoy di sana. Norman dan Vero sudah sampai di pemakaman dusun Kalimati. Saat mereka mengembalikan kalung itu, tiba-tiba hantu-hantu mulai berdatangan mengepung mereka. Mereka berusaha melarikan diri namun ada hantu yang mencegat dan memegang kaki Vero hingga jatuh. Saat Norman akan menolong Vero, tiba-tiba wajah Vero berubah menjadi kuntilanak. Bukannya menolong, Norman balik menyerang Vero, kemudian lari meninggalkannya. Tapi sayang sekali, Norman tertusuk bambu runcing hingga tembus dan meninggoy. Vero berusaha menghampiri Norman tapi tiba-tiba ada akar-akar pohon beringin yang menarik Vero hingga meninggoy tergantung terlilit utang. Maksudnya akar. Sedangkan di rumahnya, Vivian tiba-tiba meninggoy, entah bundir karena gak bisa terus-terusan dihantui rasa bersalah atau justru karena dihabisi oleh hantu Mbak Kunti Kalimati. Terserahlah, aku gak peduli. Sudah selesai ya guys, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.